Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Iya, Apakah benar ini mau bicara dengan Mbak Zahra? iya betul Ibu. Oke. Kayaknya kita pernah ketemu ya? Atau emang bener konseling lagi? Iya, ini saya konseling lagi dengan Ibu Oke, Salma. makanya saya kayak nggak asik, kayak pernah. Oke, udah beberapa bulan yang lalu ya, Mbak? Iya, kayaknya mungkin Oh, sebelum saya semester 3 ini Oh, kayaknya. iya. Jadi udah Lama lumayan sih lama. itu ya. Iya. Ya, jadi ini Mbak Zahra udah tahu nih udah kenal kan sama ibu Iya, pasti. sudah kenal. Jadi ibu mungkin nggak perlu perkenalan lagi Iya, ya. betul. Mbak Zahra tadi yang WA ya. Iya, betul. Oke, jadi pasti ibu akan tetap menjelaskan teknik-tekniknya dan sesi-sesi konselingnya. Jadi ibu meskipun Mbak Zahra mungkin udah tahu juga, jadi ibu akan tetap menjelaskan kalau sesi konseling ini akan berjalan selama 20 menit. Apakah Mbak Zahra sendiri berkenan? Berkenan Bu, soalnya kebetulan saya sedang nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Oke. Mbak Zahra tadi ini habis kelas kah atau? Kebetulan hari ini nggak ada kelas Ibu. Saya tadi nggak ada kelas tapi saya ke kampus soalnya ada rapat organisasi. Terus rapatnya tuh kayak cuma sebentar gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa kayak saya jauh-jauh ke kampus kayak cuma sebentar itu saja. Jadi makanya saya buat janji dengan Ibu. Jadi emang benar-benar dijadwalkan ya, dan untungnya pas juga dari Iya. jadwalnya Mbak Zahra dan jadwal saya sendiri. Iya, alhamdulillah. Rapatnya itu Mbak Zahra ikut organisasi kah atau ada mata kuliah? Rapatnya ya ikut organisasi gitu sih Bu. Tapi rapatnya tuh bukan yang formal-formal banget. Kan ada tuh rapat yang formal sama yang biasa. Iya, Nah, iya. kebetulan yang tadi itu kayak cuma kumpul biasa. Jadi kayak ya cuma ngobrol-ngobrol santai gitu aja. Cuma bahas-bahas proyek selanjutnya gitu. Mbak Zahra semester berapa sih nih kalau boleh tahu? Saya sekarang sudah semester 3 Ibu. Udah ikut banyak organisasi atau belum nih? Ya, alhamdulillah saya kan sebelumnya kan belum ikut organisasi. Jadi semester ini tuh saya coba-coba lah satu organisasi biar nggak kupu-kupu banget Iya, gitu Bu. iya. Tapi nyaman nggak? Atau gimana sih perasaannya first time join di semester 3 sebagai mahasiswa tuh gimana rasanya? Rasanya mungkin saya ngerasa telat ya Bu, karena soalnya teman-teman sekelas itu kayak semester 1, semester 2 tuh udah Udah banyak ikut, ikut organisasi. Terus kayak saya ngerasanya apa aku tahu dia ikut organisasi itu, tapi ya saya enggak aja sih, soalnya kayak ya ngisi waktu luang. Kalau tekan kadang kalau ke kampus cuma satu matkul itu kayak ya udahlah sekalian mungkin organisasi apa, terus saya ngerjain tugas dari organisasi. Tapi kalau Zahra sendiri ngerasa di semester 3 ini ikut organisasi tuh ngeganggu kuliah Mbak Zahra tau nggak sih? Menurut saya itu sebenarnya tergantung dari diri sendiri ya Bu. Soalnya kayak itu kan gimana cara kita ngatur waktu gitu aja sih. Sebenarnya tergantung orangnya. Kalau saya sih nggak mengganggu ya Bu. Tetapi ada sih teman saya juga yang ikut banyak organisasi terus kayak kuliahnya terganggu, banyak bolos, banyak isi. Tapi karena saya ya alhamdulillah bisa mengimbangi aja gitu. Jadi nggak terlalu beban juga ya ke Mbak Zahra, apalagi dari semester 3 mungkin teman-teman Mbak Zahra join di semester 1 itu karena mungkin masih santai, jadi kayak misalnya ini ikut organisasi dan lain-lain, dan Mbak Zahra mulainya di semester 3 tapi sejauh ini masih aman-aman aja ya Mbak Zahra ya. Alhamdulillah. Oke Mbak Zahra udah siap belum mau cerita nih ke Ibu tentang nih apa nih yang ingin Mbak Zahra ceritakan dan tujuan Mbak Zahra datang ke sini? Saya sih pastinya kalau saya konseling dengan Ibu. Jadi saya itu kayak akhir-akhir ini tuh merasa itu tadi ya Bu, karena saya merasa tertinggal dan teman-teman. Terus kayak teman-teman saya tuh di sekelas itu kayak banyak gitu loh Bu yang udah jadi organisasi, terus kayak volunteer, dan juga yang udah dapat beasiswa, terus kayak ikut lomba terus banyak yang menang gitu loh Bu. Terus kayak saya merasa saya ini kok nggak seaktif mereka gitu. Terus saya udah coba ikut organisasi, tapi kayak saya masih merasa minder aja, saya masih merasa kurang dari teman-teman saya gitu loh Bu. Terus
jadinya kayak kalau misalkan saya masuk kelas itu kayak rasa aku nih gak cocok nih kalau misalkan ngobrol sama mereka, kayak aku ngerasa aku paling paling diem atau mungkin paling yang gak punya pengalaman. Soalnya mereka kan kalau di kelas nih bahasnya organisasi tuh gini, terus aku kemarin habis volunteer, aku kemarin habis menang lomba, terus kayak saya dengernya tuh seneng ya, tapi kayak saya jadi mikir gitu kayak kok aku nggak sendiri ya, aku nggak bisa kayak mereka ya gitu. Pasti sih itu kayak waktu itu juga pernah merasakan di posisi Mbak Zara seperti itu di semester 3 dan apalagi awal-awal join apa ya organisasi ya, apalagi temennya Mbak Zara di kelas mungkin masih apa banyak yang ikut, terus Mbak Zara ngerasanya kayak aku nggak sama, aku nggak bisa kayak mereka, padahal yang kita rasakan tuh belum sama kayak mereka juga tuh, yang dikasih juga nggak tahu kan kita capek apa, dan ibu bisa memahami itu. Kalau dari Mbak Zara sendiri nyaman nggak ngerasain kayak gitu, yang kayak gitunya tuh lingkungan di kelasnya tuh kayak semua aktif berorganisasi, sedangkan Mbak Zara sendiri tuh masih kayak yaudah deh ntaran dulu, nikmati nih masa-masa di perkuliahan, awal-awal di perkuliahan gitu. Gimana Mbak Zara? Kalau saya sih sebenarnya mereka nggak lingkungannya sih nyaman-nyaman aja ya Bu. Terus saya ya kadang ngerasa karena mereka banyak prestasi terus kayak aktif gitu, saya merasa oh termotivasi gitu. Tetapi kadang itu saya ngerasa minder kayak sebenarnya kan bisa ya Bu mencoba hal baru, tetapi kayak saya bingung nih ini tuh harus dari mana ya langkahnya. Soalnya kayak saya lebih suka pelan-pelan gitu. Kalau menurut saya mereka itu kan kayak cepet banget nih udah ini udah gitu kan. Kalau saya tuh mungkin ya pelan-pelan dulu lah ya gitu sih Bu. Mungkin balik lagi dari porsi masing-masing ya, mungkin temennya Mbak Zara itu ngerasa kayak ya udah nih kayaknya mumpung lagi semangat mau gebu-gebu jadi join banyak organisasi, sedangkan Mbak Zara masih mungkin adaptasi dengan lingkungan barunya, kayak aku masih perkenalan dan masih mau tahu seluas apa dan masih kepo-kepo mungkin ya, dan akhirnya memutuskan di semester 3 ini. Oke, temannya Mbak Zara sendiri nih, ada nggak sih omongannya kayak ayolah ikut join, jangan diem aja, jangan pasif, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu tuh, ada nggak obrolan-obrolan atau omongan yang gitu ke Mbak Zara gitu? Kalau obrolan kayak gitu tuh kayaknya sih nggak ada ya Bu, tapi kayak mereka tuh kayak ayo join yuk, kayak ayo ikut ini, ayo ikut itu, kayak sebenarnya mereka juga mengajak saya untuk menjadi yang lebih baik sih. Tapi ya kadang ya gitu Bu, kayak ketika kalau saya ngomong aku pengen join ini deh ikut yuk, itu kayak mereka kayak enggak menghiraukan saya gitu loh. Jadi kayak kalau kalau saya ngerasain di kelas itu saya kurang didengar gitu loh pendapatnya oleh mereka. Kalau mungkin ya kalau misalkan anak ini lebih pintar ya, kadang pendapatnya lebih didengar daripada saya. Oke, ibu ngerti nih. Jujur kalau dari lingkungannya mungkin ibu lihat ada supportnya ya, tapi kayak balik lagi nggak tahu kan Mbak Zahra mereka lagi ada kesibukan apa, lagi ada pikiran apa sampai nggak menggubris Mbak Zahra, tapi Mbak Zahra merasa posisi Mbak Zahra tuh kayak nggak didengar nih, padahal butuh pendapat kalian loh, organisasi kayak gini tuh gimana, apalagi kalau ada yang temennya juga join, mungkin Mbak Zahra kan pasti ingin tahu lebih banyak kan, gimana di organisasi ini, aku tuh pengen join tapi aku nggak tahu nih gimana. Terus temennya mungkin kayak ya udah aja gitu, mungkin ya ini pikiran mereka tuh kayak masa kamu udah gede masih nggak bisa nih cari tahu sendiri, mungkin kayak gitu. Dan Mbak Zahra rasanya kayak rasa nggak didengar, terus kayak yang didengar tuh cuma orang-orang yang aktif, mungkin ya yang aktif yang pintar. Jadi Mbak Zahra merasa kayak apa aku terlalu sepasif itu, kurang aktif itu, jadi kayak disepelein sama temen-temen, bisa dibilang kayak gitu ya Mbak Zahra. Betul. Kalau sebelumnya tuh Mbak Zahra pernah nggak sih ikut organisasi sebelum kuliah ini nih? Aktif nggak di SMA, SMP atau di desa mungkin ya, Karang Taruna kayak gitu tuh Mbak Zahra gimana tuh? Saya tuh aktif organisasi cuma SMP Bu. Saya kayak hampir semua itu saya ikutin, kayak OSIS, terus
yang di Pramuka itu namanya Jalan Galang kalau Iya. nggak salah. Terus Paskib, terus saya juga ikut ekskul olimpiade, jadi kayak saya SMP itu tuh kayak aktif banget gitu, Bu. Semua saya ikutin, jadi kayak tiap minggu tuh ada aja saya keluar. Terus waktu SMA waktu itu kan abis itu COVID ya, Bu. Iya. Jadi kayak di rumah aja. Habis itu kan SMA itu online. Nah, waktu itu kalau nggak salah ada rekrutmen MPK. Terus saya ikut, saya join, terus nggak keterima kan. Jadi terus habis itu kan sebenarnya masih ada OSIS, terus masih ada OSIS dan lain-lain. Tapi kayak karena dengan ditolak itu tuh saya ngerasa kayak ya udahlah, males, jadinya kayak mungkin nggak dulu deh SMA ini. Jadi SMA itu saya nggak ikut organisasi apapun. Nggak, itu saya SMA itu ya pasif. Jadi ya kayaknya nanti kebawa sampai kuliah di semester 1 sama 2. Semester 3 baru saya join organisasi lagi. Saya mulai mencoba lagi lah. Jadi aktif-aktifnya Mbak Zara tuh saat SMP ya. Iya. Mungkin emang SMP tuh kan habis lulus dari SD mungkin ya kayak lagi semangatnya menggebu, terus dapet teman yang baru. Kalau SD mungkin lengkapnya kan masih di kampung desa itu aja. Kalau SMP kan banyak dari desa-desa lain, mungkin dari SD lain juga. Jadi Mbak Zara emang benar-benar mencari lingkungan barunya di saat itu. Terus waktu udah menggebunya, terus ada COVID itu ya, jadi kayak langsung berhenti. Apalagi waktu join, mungkin saat itu ketat ya Mbak Zara ya, kayak diseleksinya lebih, jadi bisa sampai ketolak, dan itu bikin Mbak Zara mungkin kayak kecewa dan harapannya habis di situ. Setelah saat itu kan COVID juga lama kan, jadi kayak ngerasa ya udah SMA sejalannya aja, mungkin Mbak Zara bisa menyimpulkan gitu. Terus waktu kuliah juga, apalagi di dunia kuliah juga temen-temennya lingkupnya juga besar banget, organisasinya juga banyak banget, jauh lagi dari SMP SMA. Jadi kayaknya aku harus netralin aku dulu gitu, mungkin Mbak Zara kayak adaptasi lagi. Padahal SMP udah kebentuk banget tuh dari Paskib, Dewan Galang, itu juga mencerminkan apa ya, pribadi yang bagus gitu. Terus SMA jadi kayak murung, jadi nggak semangat lagi karena ya sekolah pun juga online, nggak ada yang kayak apa ya, perlu di exciting mungkin ya. Mbak Zara ngerasanya kayak gitu, jadi kebawa di dunia perkuliahan ini. Kalau Mbak Zara kali ini emang ikut karena apa? Alasan selama kalau Oke, kalau sejauh ini nih dukungan dari orang tuanya Mbak Zahra atau orang tuanya tuh ngerti nggak sih kalau Mbak Zahra habis di SMP semangat banget, terus tiba-tiba mungkin orang tuanya menyimpulkannya karena COVID ya, jadi kayak ya udah aja. Terus kuliah ini gimana tuh Mbak Zahra, orang tua dukungannya tuh? Waktu itu kan SMP kan aktif-aktifnya. Kalau menurut saya kan orang tua saya itu kayak support banget gitu loh. Kalau anaknya aktif itu bakal disupport banget, bakal difasilitasi. Jadi SMP itu mereka ngedukung banget. Terus kayak saya kan pasti sibuk ya. Saya pulang malam tuh nggak apa-apa, boleh. Terus SMA ini nggak ikut apa-apa. Terus sebenarnya orang tua juga tanya kok kamu udah nggak pernah ikut lomba lagi sih? Itu bikin mikir sih, kayak saya udah berusaha ikut lomba juga sebenarnya, tapi ya gitu, mungkin hasilnya belum memuaskan. Terus mungkin kan SMP ini aktif banget, terus SMA, terus kuliah itu kan nggak aktif, terus sekarang baru mulai aktif lagi. Ya orang tua mungkin kayak mungkin kurang, masih belum adaptasi ya mungkin. Soalnya kan saya bakal lebih sibuk, terus kayak mereka mungkin mikirnya bakal ganggu kuliah, padahal kan sebenarnya enggak gitu loh Bu. Jadi ya dukungan dari orang tua mungkin masih belum terlihat ya kalau sejauh ini ya. Jadi kayak orang tua mana sih yang nggak memfasilitasi, yang nggak mau mendukung anaknya buat apa ya, organisasi, apalagi di luar kan nggak harus akademik aja kan, orang akademik pasti juga dapat nilai, berprestasi juga. Orang tua mana yang nggak mau melihat anaknya seperti itu. Terus apalagi Mbak Zara masih menggebu-gebu di SMP itu, jadi orang tuanya kayak apa ya, seneng lah ya, pasti orang tua mana yang nggak seneng. Terus SMA Mbak Zara tiba-tiba jadi nggak ikut apa-apa, mungkin ya karena bisa di
normalisasikannya karena COVID ya, jadi keadaannya kurang mendukung, terus ketemu aktivitas juga nggak leluasa, terus kuliah mungkin pikiran orang tua Mbak Zara tuh kalau kuliah itu emang udah bener-bener cuma fokus ngerjain tugas-tugas kuliahnya tanpa harus berorganisasi, karena takutnya organisasi itu mengganggu. Padahal kalau kita sendiri bisa pintar-pintar jaga manajemen waktunya, terus bisa bagi waktunya, itu nggak akan ganggu kuliahnya gitu. Mungkin Mbak Zara kurang penjelasannya di situ, sampai orang tuanya itu mungkin ngimpulinnya kayak kamu harus fokus kuliah aja, nggak usah ikut organisasi. Jadinya Mbak Zara mungkin di semester 1 sampai semester itu masih nyantai karena kurang menjelaskan ke orang tuanya, itu masih nggak bisa, dan orang tua nggak selalu ngerti kan progres dari SMP, SMA, kuliah itu kayak apa bedanya. Kalau dia berkuliah ya emang seluas itu, jadi emang dari kitanya sendiri tuh harus pinter-pinter bisa ngobrol sama orang tua gitu sih Mbak Zara. Mungkin sih saya jadi ngerti sih kenapa mungkin alasan dari orang tua saya. Terus kayak mungkin mindernya saya itu ya gitu. Kadang saya tuh kayak mikir, kadang orang tua ini juga belum 100% support, terus kayak di lingkungan kuliah itu juga kayak gitu. Jadi saya kayak bingung nih harus kayak gimana, jadi saya kayak lebih sering diem aja gitu. Padahal ya Mbak Zara, secara pribadi itu emang manusia itu perlu komunikasi. Jadi kalau Mbak Zara nggak mengkomunikasikan apa yang Mbak Zara rasakan, pasti akan terjadi masalah seperti ini. Tentang komunikasinya jadi salah paham. Terus Mbak Zara juga katanya kan minder di kelas, dan Mbak Zara nggak bisa mengungkapkan itu. Jadinya Mbak Zara ngerasa kayak, padahal teman-teman Mbak Zara yang Mbak Zara rasanya nggak menghargai itu, jadinya salah paham kan. Kalau Mbak Zara tuh nggak ngomong kayak, please dengerin aku bentar aja, jadi kan nggak tahu kalau Mbak Zara nggak ngomong. Dan sebaliknya dari orang tua Mbak Zara, kalau pastilah orang tua cemas, masa anak ikut organisasi nanti takut kalau tugasnya kelelaran, atau bahkan sampai pulang malam atau gimana, pasti kan kepikiran kan Mbak Zara. Jadi emang perlu komunikasi ya sejauh ini, biar mengerti, nggak salah paham antara orang tua dan teman sekelasnya Mbak Zara. Mungkin kalau Mbak Zara ngobrol, temennya pun bisa ngerti kayak oke aku dengerin bentar, aku akan sanain kesibukan ini bentar gitu. Jadi Mbak Zara emang harus coba deh ngobrol, nggak ke bawah lah era COVID itu sampai sekarang sepas itu. Karena sekarang ya Mbak Zara, kalau nggak ngobrol emang itu bisa aja ditindas gitu, karena mereka nggak tahu apa yang kita mau gitu. Perubahannya Mungkin kedepannya saya harus mulai berbicara dengan orang tua, biar orang tua itu juga ngerti apa yang saya rasakan. Terus kayak nanti saya bakal kasih penjelasan kayak organisasi itu nanti kayak gini loh, organisasi itu nanti aku mungkin bakal pulang malam, bakal sibuk, bakal mungkin nggak bisa ikut kemana-mana kalau misalkan diajak acara keluarga gitu. Tapi saya juga mungkin harus komunikasiin lagi, kalau saya juga harus ngeyakinin mereka kalau dengan saya ikut organisasi itu nggak akan ganggu perkuliahan saya loh, terus nggak akan bikin saya kayak gimana, soalnya kayak ini tuh kemauan saya. Terus saya juga nanti akan buktiin kalau saya tuh juga bisa kayak teman-teman yang lain. Terus nanti kalau misalnya di kelas saya mungkin bisa lebih berani ya untuk berbicara dan berpendapat, dan saya juga harus menghilangkan rasa minder itu, kayak ngapain sih harus minder gitu kan. Saya juga harus dihargai gitu sama mereka. Jadi obrolan Mbak Zara tadi emang bener apa yang diomongin Mbak Zara itu udah bener, kedepannya bakal kayak apa. Dan Mbak Zara harus meyakini dirinya kalau Mbak Zara itu kalau selagi nggak salah ya emang harus berani gitu loh. Apalagi sama orang tua itu butuh banget komunikasi itu, soalnya kan di eranya beliau sama era kita itu berbeda gitu. Jadi mungkin pikiran beliau itu masih stuck di situ, nggak sama dunia kita sekarang gitu Mbak Zara. Jadi emang harus dingertiin lagi kalau yakin lagi kalau aku ikut organisasi emang kemauan aku pertama. Kedua, aku bisa jamin kalau emang nggak mengganggu perkuliahan aku dan nggak bakal ganggu tugas-tugas aku. Terus kalau di lingkungan kelas atau saat berorganisasi itu emang pastilah minder, apalagi baru terjun ke organisasi setelah 2 semester enggak. Jadi emang minder wajar, kayak aku nggak sejago mereka, tapi kita nggak tahu juga kekurangan mereka apa. Jadi Mbak Zara masih harus
nggak boleh ngerasa dirinya tuh kurang terus gitu loh. Kita juga nggak tahu mereka di luar sana tuh kayak apa ngerasaannya. Jadi Mbak Zara emang harus dari diri sendiri tuh emang harus bisa berani mengungkapin apa sih yang nggak enak di aku, jadi mereka pasti akan mengerti gitu loh. Dan minder itu bukan sesuatu yang baik juga ya, karena akan ada rasa sakit hati juga kalau nggak dihargai seperti tadi, terus ada rasa cemas kayak nggak enak nih aku tuh kalau nggak bisa, itu tuh jadinya tuh nggak baik gitu loh ke depannya gitu. Iya, benar sih apa yang ibu katakan tadi. Jadi saya kayak saya merasa udah lega sih. Jadi kayak pikiran saya udah terbuka. Nanti saya akan gimana ke depannya. Terus mungkin dengan saya sekarang itu juga bentuknya dari kurangnya dikurangi. Kalau Mbak Zara udah tahu karena emang dari orang tuanya mungkin ya kayak kurang supportnya, karena Mbak Zara pernah nggak berorganisasi lagi dan Mbak Zara ngerasa jadi minder karena harus adaptasi lagi, mulai dari awal lagi. Jadi orang tuanya mungkin kayak kamu pasti ikut-ikutan aja, kayak kalau kata anak sekarang tuh FOMO, Iya. ikut-ikutan aja. Jadi orang lain kayak pasti adaptasi juga, bener gak nih kamu beneran ikut atau enggak. Kalau langkah kedepannya Mbak Zara nih, kalau emang Mbak Zara udah yakin, udah nggak mengganggu kuliahnya juga, organisasinya, terus udah mau mengutarakan sama temen-temennya, apa nih kedepannya Mbak Zara yang setelah sesi konseling ini maunya tuh kayak gimana? Mungkin kan setelah yang tadi yang bicara sama orang tua, terus saya lebih berani berpendapat, terus saya harus ngilangin rasa minder itu, mungkin saya bakal lebih aktif lagi di organisasi. Terus kayak saya mungkin bakal cari terus prestasi yang mungkin saya bisa tempuh gitu. Terus nanti mungkin saya akan lebih berani dengan orang-orang lagi. Terus saya mungkin bakal memperluas relasi saya, karena saya kan udah mulai aktif lagi setelah udah lama gak aktif gitu. Itu udah bagus banget, udah baik. Kedepannya kayak apa Mbak Zara udah mengerti, nanti bisa diomongin lagi sama orang tuanya, dan Mbak Zara bisa aktif lagi dan bisa lebih banyak lagi relasinya, ikut organisasi yang Mbak Zara suka dan Mbak Zara mau tuh. Jadi Mbak Zara harus tetap semangat. Semester 3 dan semester selanjutnya itu masih panjang, Ibu mengerti itu. Jadi Mbak Zara harus kuat, semangat, dan harus benar-benar diobrolin. Ini tuh penting banget, apalagi masih di semester 3 ini emang harus banget tuh obrolan kayak gitu biar nggak jadi salah paham gitu Mbak Zara. Terima kasih banyak ya Bu, dengan coaching ini kan saya jadi kayak terbuka gitu. Saya juga bisa tahu nih ke depannya saya bakal kayak gimana gitu. Terima kasih banyak. Oke, gak kerasa udah 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Perasaan Mbak Zara apa nih? Udah lega belum, ataukah masih ada yang ingin diceritakan atau perlu ditanyakan lagi nih sama Ibu? Sejauh ini ya udah lega sih Bu, karena kan ya saya udah ngerti apa alasannya atau penyebabnya, terus bagaimana ke depannya. Terus saya ke depannya bakal akan menata lagi bagaimana apa yang akan saya lakukan. Jadi sudah baik Mbak Zara, semangat terus kuliahnya. Kalau Mbak Zara mau obrol-obrol lagi sama Ibu bisa dijadwalin, bisa kontak Ibu kan masih ada. Terus Mbak Zara bisa obrolin sama Ibu lagi biar nggak menjadi beban ini perkuliahannya Mbak Zara gitu ya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Saya izin pamit ya. Oke, Sabta Mbak Zara, terima kasih. Iya.